Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman, kirimin aja semuanya. Ya, malam hari ini saya yang akan menemani teman-teman ya menjadi host. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu Pak Muklis Hari Nugroho. Seperti yang tadi sempat saya ceritakan, beliau adalah owner dari Wedang Herbal Telaga Rasa. Ya, benar ya Pak Muklis ya? Ya. Ya, betul. Ya, dan beliau itu berawal dari garasi, ya, dan sekarang sudah menggurita nih di minimarket gitu ya. Beliau juga Amin. menjabat sebagai Ketua IIBF Yogyakarta, Indonesian Islamic Business Forum, juga Ketua Aspika, ya, dan apa lagi Pak? Sleman 1 Pak. Amin. Kita doakan semoga beliau menjadi Sleman 1 ya. Gitu. Ya, Pak Muklis, mungkin untuk memulai nih Pak, mungkin Pak Muklis bisa cerita-cerita dulu tentang bagaimana sih Pak awal mulanya gitu ya, Pak Muklis itu berjualan Telaga Rasa ini gitu ya, Pak Muklis. Dulu awalnya gimana, terinspirasi apa, kok tiba-tiba berjualan wedang herbal? Siap. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya. Jadi saya terbiasa manggil teman-teman itu sahabat. Sahabat pejuang, sahabat perjuangan, sahabat bisnis dan lain sebagainya. Dan insyaallah lewat kirimin aja ini nanti menjadi sahabat kita semuanya. Amin. Amin. Sahabat-sahabat semuanya, jadi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sangat berbangga dan berbahagia kita bisa bersilaturahim, bisa saling memberikan masukan. Jadi kalau malam hari ini justru saya ingin belajar banyak ini dari teman-teman semuanya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ada acara bersama guru kita semuanya, Bapak Epi Trenggono, di Pekalongan. Jadi kami diundang dan itu hanya pertemuan sekitar 2 jam, saya langsung meluncur ke Pekalongan. Di situ kita duduk sekitar ber-10 itu. Disuguhi roti. Kiriman dari seorang Habib di Pekalongan sana. Habib ini memberikan kiriman roti. Kemudian roti itu didahar sama Pak Epi dan teman-teman makan itu. Dimakan, masuk, kemudian kok ada pahit ya? Gitu. Kok pahit ya? Gitu. Pak Epi hanya kemudian memberikan wajangan seperti ini. Ya itulah kehidupan Mas. Itulah bisnis. Gitu. Oke. Ada pahit-pahitnya. Gitu. Oke. Tapi untung loh Mas. Kenapa Pak? Ada manisnya juga. Asik. Itu jadi clue rame kemudian Mas. Jadi intinya kita semuanya itu ketika berbisnis, melakukan kehidupan itu ketika di situ ada pahit-pahitnya, ya memang itulah. Jadi kalau ada manis-manisnya, ya itulah. Jadi ketika ada orang yang bilang saat ini bisnisnya sedang tidak bermasalah, itu mungkin justru sedang bermasalah, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Ketika bisnisnya ada yang merasa sedang tidak bermasalah, berarti mungkin dia sedang bermasalah, Pak ya? Mungkin seperti itu. Jadi cuma dia nggak tahu ya. Oke. Itu yang ya obrolan singkat dengan guru kita semuanya, tapi sangat mengena. Jadi apa yang harus bisa kita garis bawahi? Jadi gini, orang berbisnis ketika menghadapi masalah itu ya biasa aja. Ketika berbisnis di situ kemudian sedang drop, iya biasa aja. Ketika bisnis kemudian di situ sedang ada riak-riaknya, ya sudah enggak apa-apa, nikmati sambil kita kemudian introspeksi. Nah, itu sebagai prolog obrolan kita malam hari ini. Siap. Insya Allah nanti kita akan mengalir lah. Dan gini, ya sedikit perkenalan. Jadi saya alhamdulillah saat ini menggeluti bisnis dan insya Allah bisnis ini sudah hampir 20
22 tahun, hampir 22 tahun, dan 22 ya, insya Allah itu tahun. menjadi Wow. Keren. Tepuk tangan dulu teman-teman. Weh. 22 tahun. Iya, 22 tahun. Oke. Iya. Berarti tahun 2000-an, Pak ya? 2000. Iya, 2000. Oke, Pak. Gimana tuh, Pak? Awalnya, Pak, 2000, Pak. Keren banget. Iya, jadi kalau tadi Mas Alf mendiko kita mulai dari hal yang kecil, dan itu memang adanya. Jadi saya memang mulai dari yang kecil, tapi alhamdulillah ya saat ini bertahap, dan insya Allah berkat doa dari teman semuanya, ya kami bisa melalui tahap-tahap itulah. Dan insya Allah ya nanti ke depan berkat doa semuanya bisa kita lalui tahap-tahap itu, dan gini, jadi awal bisnis tentu sesuatu yang tidak nyaman dan tidak mudah, tapi insya Allah ketika kita sudah bisa melaluinya, tahap berikutnya kita berburu dan lain sebagainya, insya Allah bisa melalui dengan baik. Jadi gini, ketika awal mulai bisnis, dulu saya juga tanpa pegangan, tanpa guru, asal jalan gitu aja lah. Itu awalnya. Beda situasi ketika saat ini. Jadi kalau teman-teman yang berada dalam tahun-tahun ini, itu banyak guru yang bisa didapatkan. Tapi ketika 22 tahun yang lalu, sangat sedikit yang bisa diajak untuk diskusi, bisa berburu dan lain sebagainya. Nah, bersyukurlah dan berbahagialah ketika teman-teman saat ini mulai bisnis, kemudian bisa langsung belajar. Mas Alf ini banyak berikan pelajaran kepada banyak teman nih yang bisa untuk menjadi pegangan. Nah, tentu ketika berjalan tanpa arahan, tanpa guru, tanpa mentor, itu juga berjalan juga kadang serong kiri, serong kanan, nggak tentu arah. Nah, 2010 itu dalam posisi yang ya menurut kami saat itu grafiknya bagus, penjualan bagus, tapi uangnya nggak ada. Nah, Oke. Kemana, Pak, uangnya, Pak? Nah, uangnya nggak ada ya gitu. Jadi tagihan banyak, tiap hari juga nagih. Ini kok uangnya nggak ada itu. Nah, di situ kemudian saya ketemu salah satu teman yang kemudian memberikan ajaan, kemudian yuk belajar tentang keuangan. Nah, di situ saya belajar tentang finansial literasi. Dan clue-nya sebetulnya nggak terlalu rumit-rumit aja, nggak terlalu rumit-rumit banget sih. Jadi kalau teman-teman belajar finansial literasi atau tentang keuangan, memang hanya sebatas untuk mengetahui bahwa perusahaan itu ada duitnya enggak, menghasilkan duit enggak, gitu sih. Dan di situ kemudian saya dapat clue bahwa bisnis itu sebetulnya sederhana. Jadi aset, sales, profit, cash. Aset, sales, profit, cash. Gimana, Pak, itu berarti aset? Jadi kalau aset harus menghasilkan penjualan. Penjualan harus menghasilkan profit. Profit harus menghasilkan uang cash. Nah, jangan sampai hanya berhenti di poin ketiga. Jadi bagaimana agar profit ini bisa benar-benar menjadikan uang cash. Nah, itu yang sampai saat ini selalu saya pegang teguh. Karena kebetulan di tempat saya itu keuangan murni dipegang oleh istri saya, jadi manajer keuangan. CFO-nya, Pak, ya? Iya, betul. Nah, di situ kemudian jadi tahu, oh, uang kita sekian, oh, hari ini nggak bisa nabung, hari ini ada, nah, itu yang kemudian udah sebetulnya di tempat saya itu dalam tanda kutip belum menerapkan manajemen keuangan yang canggih-canggih amat. Enggak. Masih sangat-sangat sederhana. Tapi yang penting itu tadi, aset, profit, cash.
Aset, sales, profit, cash itu teman-teman. Oke. Itu dan gini, dulu ketika saya ikut acara IIBF itu yang pertama kali masuk ke dalam pemikiran saya dan istri itu cuma sederhana juga. Jadi kalau dulu pengusaha itu bilang kalau nggak hutang itu nggak keren. Nah, itu kemudian saya rubah sama istri. Saya rubah, kalau nggak nabung nggak keren. Karena zaman dulu ini ya Pak ya, zamannya entrepreneur utang ya Pak ya, EU ya. Nah itulah. Jadi yang saya rubah sih sebetulnya itu. Walaupun kita tidak mengharamkan hutang, nggak apa-apa hutang. Ya. Nggak apa-apa hutang. Jadi hutang itu boleh, nggak apa-apa, asal itu bisa meleverage dan kita bisa tahu hutang baik dan hutang buruk. Nah, hutang baik dan hutang buruk itu teman-teman harus tahu. Hutang baik, hutang buruk, gimana tuh Pak? Karena biasanya hutang kan buruk Pak. Oke. Ini jadi pelajaran finansial literasi ini. Wah, iya Pak, kan ahlinya. Gimana Pak? Hutang baik, hutang buruk, menarik ini teman-teman. Jadi gini, sederhana aja. Hutang buruk itu gini. Kalau teman-teman berhutang dan setelah itu justru dari aset yang dipunyai, dari tabungan yang dipunyai itu justru berkurang untuk ngangsur hutang, itu jelas itu hutang buruk gitu adalah. Itu clue sederhananya seperti itu. Nah, hutang baik itu apa? Ketika teman-teman berhutang, setelah itu maka omsetnya bisa naik, profitnya bisa naik, cash-nya yang masuk bisa naik. Intinya hutang itu bisa membiayai hutangnya sendiri. Nah, itu bisa membiayai hutangnya sendiri. Menarik ini teman-teman nih. Ya, itu hanya hitung-hitungan sederhana, masalah hitung-hitungan secara matematis, monggo lah teman-teman. Oh, itu caranya biar hutang itu ternyata bisa membiayai dirinya sendiri. Ya, itu baik. Terlepas nanti riba dan lain sebagainya itu masalah keyakinan. Ya. Itu sih, teman-teman, masalah yang mendasar. Kalau masalah produk ya nanti teman-teman bisa searching tentang telaga rasa. Justru nanti monggo kalau yang mau bersama jadi reseller, agen dan lain sebagainya, dengan senang hati nanti bisa kita kerjasama. Siap. Pak, itu apa namanya? Sekarang sudah ada berapa reseller atau agen, Pak? Jadi telaga rasa itu selain, jadi pusat produksinya di Jogja, distribusi kami ada di 2 tempat, di Jogja dan salah satu agen distributor kami ada di Batang, Pekalongan sana. Nah, jadi istilahnya kami bagi tugas. Kalau di Jogja itu produksi dan juga pemasaran untuk area wilayah Jogja dan sekitarnya. Nah, untuk teman-teman kami bikin tim pemasaran namanya Indira. Indira itu kita kerjasama, saya bikin tim, kita posisikan di Pekalongan sana, Batang sana, untuk meng-hire penjualan untuk keluar daerahnya. Seperti itu. Nanti tim yang di Batang, Pekalongan nanti bisa saya linkkan ke kirimin aja. Siap. Nah, Pak, kan pandemi nih Pak, pandemi kemarin ya, ini kita ya alhamdulillah ya diuji ya Pak ya, 2 tahun 3 tahunan nih pandemi ini. Nah, itu gimana Pak Pak Muklis mengatasi pandemi ini Pak, telaga rasa melewati pandemi Pak? Itu gimana tipsnya Pak Muklis nih Pak? Karena masih ketawa-ketawa terus loh, saya kalau ketemu Pak Muklis nih, wah seneng gitu loh Pak. Jadi seperti cerita di awal tadi, jadi roti ada pahit, ada manis, itu sesuatu yang kadang harus kita nikmati. Nah, pandemi ini yang alhamdulillah, jadi sebelum pandemi, jadi pandemi itu kan masuk ke Indonesia di bulan Mei kalau tidak salah, 2020. Di bulan Desember ini beberapa teman
itu dikumpulkan oleh Pak Epi di Jogja. Itu di bulan Desember. Kalau enggak salah itu di bulan Desember. Bahwa Pak Epi hanya bilang sebentar lagi akan ada krisis. Oke. Nah, gitu. Desember 2020 ya, Pak ya? 2019 Oh, berarti. 2019 ya. Karena itu mulai 2020. Betul 2019 tuh. Kalau enggak salah Desember 2019. Itu di kepalanya Pak Epi bilang sebentar lagi akan ada krisis. Nah, ternyata dan Pak Epi hanya bilang tolong kader-kader jangan dalam posisi yang justru terpuruk karena krisis ini. Tapi teman-teman diharapkan untuk bisa mengambil posisi dalam krisis ini, mengambil kesempatan dalam krisis ini. Itu hanya yang dipelingkan Pak Epi itu seperti itu. Dan kita diberikan clue-clue bagaimana kita istilahnya bisa mengambil kesempatan dalam krisis ini. Dan benar, akhirnya itu prediksi Pak Epi itu hanya memprediksi nanti di sekitar 2020 akhir gitu. Dan kondisi itu dipercepat dengan adanya COVID ternyata. Wah, masuk dan ya alhamdulillah teman-teman itu teman-teman yang bisa memahami itu sudah bisa mempersiapkan dan insya Allah bisa mengambil momentum. Nah, bahasa Pak Epi itu mengambil momentum. Jadi jangan sampai kita justru terpuruk, tapi yuk ngambil momentum dalam krisis ini bagaimana kita bisa menyelamatkan diri, mengajak teman untuk agar jangan sampai terpuruk dan sebagainya. Nah, Telaga Rasa sendiri, alhamdulillah dalam kondisi pandemi kemarin termasuk yang bisa mengambil momentum tersebut. Masya Allah. Berkat doa dan teman-temannya dalam kondisi pandemi kemarin, alhamdulillah bisa mengambil momentum walaupun ya kan kontraksi naik turun itu sesuatu yang biasa ya harus matilah. Ya. Itu gimana Pak caranya Pak Muklis waktu itu ngambil momentum, Pak? Jadi sebelumnya itu sudah oke. Pak Epi sudah memberikan sinyal-sinyal nih seperti ini. Nah, saat itu jadi kalau 2019 itu terus terang saya belum punya keagenan. Nah, itu setelah dapat clue dari Pak Epi itu kemudian saya mikir, iya caranya saya bisa mengambil momentum besok dalam kondisi yang krisis. Jadi mikirnya itu belum COVID saat itu, tapi krisis gitu. Jadi karena Pak Epi memprediksikan nanti akan ada krisis. Benar dan krisisnya itu kan karena krisis karena ekonomi dan krisis karena pandemi karena posisi 2 tahun ini. Ya saat itu memang yang saya bangun adalah kemudian jaringan pemasaran dengan saya bekerja sama dengan teman mendirikan agen pemasaran tersebut. Itu salah satunya. Dan ya nanti teman-teman bisa cari Indira agen Indira. Itu distributor Pak ya berarti dia ya. Dan mungkin teman-teman sudah banyak yang melaksanakan lah intinya seperti itu. Ya. Oke, seru banget teman-teman. Ini karena gini teman-teman, kita kan tahu faktanya ya bahwa dari 100 bisnis yang muncul itu Pak Muklis ya, itu 80% mati di tahun pertama, ya kan? Artinya dari 100 tinggal 20. Dan dari 20 ini 80%-nya mati sebelum tahun kelima. Nah, beliau ini sudah melewati 20 tahun kan, Pak. Biasa banget ya. Umuran usia saya lah gitu ya, Pak ya. Ngaku muda ini. Ya, oke. Biar tambah seru nih, mungkin kita sambil tanya jawab ya, Pak Muklis ya, sama teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa raise hand ya, nanti akan kita open mic-nya. Teman-teman bisa cek juga ya, Telaga Rasa itu wedang herbal. Jadi ada apa aja Pak? Misalnya Pak, ada Telaga Rasa itu ada jahe, ada temulawak, kencur, kunir, bandrek, bajigur. Kita ada 15 rasa. Walaupun dari 15 itu yang fast moving ada sekian, yang middle sekian, yang low sekian, itu juga ada gitu.
Jadi sekian produk juga kecepatan penjualan juga beda-beda. Gitu seperti. Yang paling kencang apa, Pak? Yang paling kencang saat ini masih tetap jahe, itu merajai, temulawak itu juga bagus, kunir asem itu juga enak. Jadi telaga rasa itu kami menyebutnya wedang herbal. Jadi wedang tradisional gitu. Kalau jamu bukan, tapi kita wedang, jadi nyebutnya wedang. Jadi wedang tinggal sobek bungkusnya, tuang ke gelas, kasih air panas, air hangat, siap seduh. Wih, mantap. Itu teman-teman kalau pengen tahu silakan datang ke minimarket yang ada Maret-Maretnya itu, Pak ya. Nah, itu ada tuh telaga rasa. Oke, ini kita kebetulan ada yang nanya nih, Pak. Silakan Elok Mashatul Huriah. Silakan di open mic, tolong Elok Mashatul Huriah on cam. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, Mbak Elok dari mana? Perkenalkan diri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Elok Mashatul Huriah. Saya dari Jember, Pak. Jember. Oke, silakan Mbak Elok. Ada yang mau tanyakan? Oke, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, saat ini kan Indonesia sudah menghadapi revolusi industri 4.0 ya, Pak ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak dapat memprediksikan bisnis yang Bapak jalankan ini akan tetap bertahan? Oke, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana saat ini kan banyak pesaing-pesaing yang memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mampu tetap bertahan hingga saat ini? Seperti itu. Terima kasih, Bapak. Siap. Terima kasih, Mbak Elok. Ya, silakan Pak Chris. Langsung. Satu jawaban. Jadi dua pertanyaan langsung satu jawaban. Asik. Ketika teman-teman berjualan di mana di situ tidak ada pesaing, maka di situ tidak ada pembelinya. Sebentar Pak. Ketika teman-teman apa Pak tadi berjualan di situ nggak ada pesaing, nggak ada pesaingnya. Nah, di situ tidak ada pembelinya. Oke. Nah, jadi ketika pasar dan di situ banyak pemainnya, maka insya Allah di situ banyak pembelinya. Oke. Jadi ketika ada pesaing, kemudian diprediksi dan lain sebagainya, ketika semakin banyak pesaing itu justru semakin banyak pembelinya karena banyak yang melirik. Nah, hanya saja tinggal porsi Allah itu akan berikan rezeki kepada kita itu porsinya seberapa. Itu satu keyakinan kepada Allah. Itu satu. Jadi insya Allah ketika banyak penjualnya maka banyak pembelinya itu ya insya Allah itu berbanding lurus lah, itu hukum alam. Kemudian masalah ke depan prediksi dan lain sebagainya insya Allah lah kemarin kita buka data herbal itu di tahun 2022 penjualan akan naik 20%. Itu data yang merilis dari perusahaan jamu jago di Semarang. Jamu jago. Oke. Naik herbal akan naik 20%. Ini perhatikan teman-teman, dan itu data ya Pak ya. Based on data ya. Nah, kemarin juga kita iakan, terus teman-teman yang bermain herbal, berarti masih ada prediksi peluang depan. Kalau saya sendiri memprediksinya ya gini, grafik penjualan itu naik turun itu sesuatu yang harus kita nikmati dan harus kita antisipasi. Nah, jadi ketika sedang naik ya kita bersyukur bagaimana kita tetap kita bertahan agar tetap naik. Tapi ketika turun, yaitu Allah akan memberikan jalan untuk kita untuk evaluasi ini. Oh ternyata kamu harus evaluasi kenapa turun gitu. Napas dulu lah ya Pak ya. Ya, ini turun kenapa ya? Oh apa harga kita nggak match atau rasa kita yang harus kita sesuaikan atau bagaimana, itu saatnya untuk kita evaluasi. Gitu sih. Siap. Terima kasih Pak Muklis. Berikutnya yang tanya tadi ada dari Aceh, dari mana ya? Dari Aceh tadi Mbak
masih ada nggak nih Mbak Tridila? Tadi mana nih Tridila? Mbak Tridila bisa on cam. Mana Mbak Tridila? Halo Mbak Tridila dari Aceh. Oh, off ya. Oke. Kalau nggak ada Mbak Tridila, Halo, Pak. ini. Oh ya, mana Mbak Tridila nih? Iya, Pak. Apa suara saya sudah terdengar? Nah, sudah. Silakan Mbak Tridila. Ini dari Aceh Pak Muklis. Bos, alhamdulillah. Salut. Baiklah. Saya Tridila Usma ingin bertanya kepada Bapak Muklis beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengedukasikan kepada masyarakat, khususnya para remaja milenial sekarang, tentang mengelola bisnis pada daerah pedesaan yang kurang dijangkau oleh internet? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kami sebagai pemuda dapat mengembangkan bisnis kami di masa pandemi ini hingga dapat bertahan sampai ke bonus mendatang? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan skill dan juga hard skill bagi seorang pemula dalam mengembangkan bisnis? Dan yang terakhir, Pak, bagaimana agar dapat membuat pemasaran yang sangat menarik sehingga banyak orang yang datang mendatangi produk kita itu dan dapat bertahan sampai ke bonus demografi mendatang. Terima kasih. Wah, mantap ini pertanyaannya borongan ya Mbak Tridila, soalnya dari Aceh. Jadi sekalian silakan Mbak Muklis. Ya, jadi saya jawabnya juga borongan, satu jawaban untuk semuanya. Siap. Oke, sebelumnya salut dan berbahagia teman dari Aceh. Jadi kalau dengan media gini, Jogja, Aceh, Irian itu 1 detik pun bisa ngobrol. Ya, kayak dekat ya Pak ya. Enggak, kayaknya dekat. Itu nggak terbayangkan ketika mungkin nggak pandemi kayak gini. Dulu kan nggak terbiasa dengan seperti ini. Betul Pak, betul. Ya, jadi gini, pemuda itu jelas teman-teman yang masih semangatnya meledak. Jadi dalam bisnis itu gini, speed is a killer business. Speed is killer business. Oke. Jadi kecepatan itu pembunuh bisnis nomor 1. Jadi hati-hati. Teman-teman ketika semangatnya masih sangat meledak, hati-hati. Semangat yang meledak, kecepatan yang amat sangat itu hati-hati. Itu pembunuh bisnis yang sangat berbahaya. Jadi teman-teman ketika punya bisnis itu harus menikmati ritmenya. Ritme itu dinikmati, tidak usah terlalu cepat, tidak usah terlalu semangat meledak, nikmati ritme sambil teman-teman itu mengembangkan kompetensi. Itu kuncinya. Jadi kalau teman-teman itu justru kecepatan, justru semua yang meledak-ledak, itu hati-hati. Enggak perlu. Apa gunanya teman-teman berlari cepat tetapi salah arah? Apa gunanya teman-teman berlari cepat tapi salah arah? Wah, menarik itu, Pak. Keren. Ya, mending kita berjalan sambil kita tentukan arah yang benar. Jadi kalau berjalan atau lari-lari kecil, itu kalau ada yang salah, segera kita betulkan, kan enak. Tapi kalau udah lari kenceng itu, wah ternyata dulu nabrak nggak nyaman. Nah itu teman-teman yang muda ini monggo nanti lebih baik kita berjalan atau berlari kecil, pelan, lari kecil, tapi kita tentukan arah jalan yang tepat. Produk tentu banyak, produk tentu bermacam-macam, tapi bagaimana kita bisa mengemas produk itu menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memberikan nilai. Orang menikmati produk kita itu merasa enak dan dimudahkan. Itu salah satu kunci juga. Jadi banyaklah itu kalau di IIBF. Jadi teman-teman nanti bisa searching tentang IIBF. Itu namanya ada pelajaran yang paling mendasar. Itu namanya how to be debt free. How to be debt free itu tidak hanya sebatas untuk teman-teman itu bebas dari lilitan hutang, tapi di situ nanti teman-teman juga akan dipelajari yang paling dasar tentang bagaimana cara kita bisnis dan lain sebagainya. Nanti setelah how to be debt free, teman-teman akan masuk ke dalam
finansial literasi, bagaimana mengetahui keuangan perusahaan. Setelah finansial literasi nanti teman-teman akan dibelajar tentang business mastery. Nah ini Mas, teman-teman nanti kalau masuk ke dalam tiga ranah keilmuan itu, iya paling tidak akan tahu dan tahu arahnya tadi. Mantap. Mas Aum kalau ikut acara yang business mastery, Siap, mungkin belum nanti, ya. belum ya Pak, jadwalin ya nanti kalau ada. Insya Allah Siap. Nanti kalau ada kita siap. hubungi. Nanti teman-teman juga kita info Pak. Ya, siap. Oke, next pertanyaan ini dari yang cowok nih, Mas Yuswandi. Ya, silakan Mas Yuswandi, on cam dong Mas. Siap, silakan bisa di open mic please. Oke, siap. Terima kasih untuk kesempatan Pak. Mau langsung tanya nih kepada Pak Muklis langsung ya Mas ya. Siap, silakan. Oke, masih dari Aceh juga ini Mas. Aceh juga Pak Muklis, keren. Tapi beda daerah kayaknya sama Mbak yang tadi, saya dari Aceh Tamiya. Siap. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah tepat apabila kita melakukan untuk penambahan modal itu dengan melakukan peminjaman terhadap bank atau peminjaman dari finance tertentu untuk pengembangan usaha seperti itu. Gitu aja Mas. Oke. Apakah tepat kalau pinjam bank gitu ya? Ya, kalau untuk mengembangkannya. Gitu. Untuk mengembangkan pakai bank. Nah, gimana Pak Muklis ini? Silakan Pak Muklis. Oke. Sangat tenang ini teman-teman Aceh. IBF ada di Aceh. Namanya Mas Demi. Dulu Pak Epi juga mendarat di Jakarta, menggelorakan IBF di Aceh. Nanti nomor saya bisa di-share, nanti bisa saya linkkan teman-teman IBF yang ada di Aceh. Jadi gini, di IBF itu ada debt valley, jadi siklus. Jadi kalau mau mulai usaha itu dari 0 minus impas break even point kemudian naik. Nah, akan sangat berbahaya ketika teman-teman itu injek dana ketika dari mulai 0 ke debt valley turun. Oke. Ya, itu akan sangat berbahaya ketika pinjem itu dari luar. Kalau baru saat mulai itu lebih baik satu pakai modal sendiri. Oke, modal sendiri. Modal istri. Oke, istri. Ya. Modal keluarga. Ya. Jadi kalau ada apa-apa itu ya keluarga. Ya. Jadi tentu dengan ya etika yang baik, perjanjian keluarga yang baik. Toh ini keluarga sendiri dan lain sebagainya. Kapan saatnya bank itu boleh masuk? Tentu ketika teman-teman itu sudah mulai di atas BEP, di atas break even point. Di atas BEP ya. Di atas BEP. Ternyata teman-teman butuh leverage nih untuk naikkan. Nah, teman-teman bisa. Nah, bahkan kalau di IBF itu ada beberapa capital venture-nya itu beberapa lah, nggak hanya sebatas bank. Nanti ada uang, banyak orang yang kebingungan mau naruh uang. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan juga venture capital yang lainnya. Jadi intinya kalau teman-teman mau masukkan dana, lebih baik ketika sudah mulai di atas break even point untuk meleverage usaha teman-teman semuanya. Intinya seperti itu sih. Siap. Jadi kalau pas jangan. Sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Siap, itu ya, Mas Yuswandi. Jangan, tapi berhati-hati Pak ya. Berhati-hati. Siap, semoga menjawab ya Mas Yuswandi ya. Nah, kita lanjut nih ke penanya selanjutnya, ada Ustukri Sawah Ulak. Silakan, Pak Ustukri. Mana? Waalaikumsalam. Saya dari Kota Batam nih, Jambi. Dari Batam. Ya. Wih, mantap, Pak Muklis dari Batam, Pak. Ada pasien yang berbiasa dan sehat, sukses lagi. Amin. Siap. Amin. Saya kita aja. Jadi sekarang ini kan istilahnya untuk kita aja sih Pak Muklis, bagaimana ya sukses Pak Muklis berbisnis dengan megang herbal ini, apalagi sekarang kan masa-masa pandemi ini banyak
bisnis yang down. Jadi bagaimana supaya kita menjalani bisnis kita ini supaya bisa tetap survive dan bangkit seperti yang orang mungkin ya, bagian orang ada juga yang down, ada juga yang. Jadi menurut Pak Muklis, tipsnya apa kira-kira Pak Muklis? Biar bisnisnya tetap bertahan, Pak. Siap. Apa tipsnya Pak Muklis biar bisnis tetap bertahan gitu ya, Pak Muklis ya? Kan Pak Muklis. Siap. Jadi kenapa tadi saya memakai prolog kue itu pahit tapi ada manis-manisnya. Nah itu saya ingin membuka pemahaman kepada teman-teman semuanya bahwa bisnis itu ya seperti itu. Kadang nggak nyaman, kadang nyaman. Nah, jadi ketika teman-teman dalam posisi yang sedang tidak nyaman, tenang. Banyak temannya. Siap. Itu kuncinya. Nah, tapi bagaimana agar kita tidak terlalu lama dalam posisi yang kurang nyaman tadi. Nah, gitu. Nah, bagaimana kita agar kemudian yuk kita segera lepas dong dari posisi yang kurang nyaman ini. Tentu pusing itu iya, tentu sulit itu iya, tapi bagaimana kita bisa yuk segera hilang dari pindah dari posisi yang pusing, posisi yang sulit tadi kemudian ke posisi yang lebih nyaman. Jadi kalau teman-teman yang saat ini dalam posisi yang kurang nyaman, tenang, enggak apa-apa. Nanti sebentar lagi ketika doa teman-teman itu sudah mulai kelihatan terkabul, nah nanti akan pindah ke sana. Tentu itu ada doa dan ada ikhtiar. Nah, ikhtiar ini yang kemungkinan besar tiap orang itu beda-beda. Kalau doa, oke lah, itu teman-teman saya percaya ketika teman-teman berdoa kepada Allah itu ya monggo. Tapi ikhtiar ini tentu akan berbeda. Nah, akan lebih nyaman ketika teman-teman itu belajar kepada seorang mentor. Mentor itu berarti teman yang sudah melakukan usaha dan kita bertanya kepadanya. Nah, bertanya kepadanya. Ini lebih nyaman. Tentu lebih akan memberikan solusi jawaban yang karena teman ini sudah melakukannya. Nah, jadi teman-teman biasakan jadi gini, kalau kita melakukan pembelajaran bisnis, bergaul bisnis, maka bergaullah dengan teman-teman yang jauh di atas Anda. Tapi ketika melakukan kehidupan yang senyatanya, bergaullah dengan orang-orang di bawah Anda. Apa maknanya? Kalau kita belajar bisnis, bergurulah kepada orang yang di atas Anda, biar kita bisa mendapatkan ilmunya sebanyak mungkin, setinggi mungkin. Tapi ketika kita berkehidupan, bergaullah kepada orang-orang di bawah Anda, biar teman-teman itu merasa bersyukur. Ternyata kita diberikan nikmat yang lebih oleh Allah, diberikan karunia yang lebih dari Allah, maka balance antara kita naik dan turun itu balance. Itulah. Jadi kehidupan seperti itu. Asik, luar biasa nih teman-teman. Banyak pengalaman 20 tahun ini kristalisasi. Ini pengalaman 22 tahun ya Pak Muklis ya. Luar biasa. Oke, next nih ada Mbak Talita Amanda. Dari mana nih? Karawang. Silakan Mbak Talita Amanda. Ya, halo Pak. Siap. Di sini saya mau tanya, tips untuk memilih brand ambassador untuk brand kita seperti influencer atau selebgram itu aspek apa saja yang harus kita perhatikan agar impact-nya besar ke brand kita. Yang kedua, menurut Bapak uang darurat bisnis tuh penting nggak sih Pak? Apa Bapak punya dana darurat bisnis? Begitu aja pertanyaannya. Oke, siap. Silakan Pak Muklis. Wow, modelnya Telaga Rahasia itu keren banget Pak ya. Siap, silakan Pak Muklis. Siap. Jadi kalau teman-teman buka tentang Telaga Rasa, di situ ada foto. Nah, itu foto saya. Dan itu foto saya ambil di tahun 2008. Jadi 2008, jadi 2000 sampai 2008
Telaga Rasa itu tanpa gambar brand ambassador tadi. 2008 saya potret di ruang tengah saya potret pakai kamera pocket itu. Zaman dahulu awal-awalnya mulai ada kamera digital, saya beli kamera digital yang kecil itu. Sekarang saya masih ada tapi udah rusak, itu saya kenang-kenangan. Nah itu yang kemudian saya pasang di setiap kemasan Telaga Rasa sampai saat ini. Dan ya insya Allah nanti sampai kapan insya Allah itu tetap akan saya pakai. Nah, berkenaan dengan ambasador brand dan sebagainya, saya kurang memahami tentang itu. Nanti teman-teman bisa belajar tentang branding lah, monggo. Kalau hal itu saya tidak begitu memahami, jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada petuah bisnis yang bagus juga seperti ini. Tidak ada perusahaan yang akan kolaps, entah itu perusahaannya rugi, entah perusahaannya itu nggak bisa jualan, entah perusahaannya itu udah maut-maut, tetapi perusahaan itu masih mempunyai uang cash. Nah, jadi selama perusahaan itu masih mempunyai uang cash, uang simpanan, maka insya Allah perusahaan itu akan tetap berjalan. Walaupun dia jualannya rugi, entah jualannya. Apa yang bisa kita ambil message dari itu? Cadangan uang tabungan sangatlah penting. Nah, jadi kalau tadi saya sudah di awal, di tengah-tengah tadi sudah aset, sales, profit, cash. Itu 4 itu harus terjalin. Jadi bagaimana perusahaan kita itu benar-benar mempunyai uang yang benar-benar berbentuk uang. Tabungan ada uangnya gitu ya. Benar-benar bentuk uang. Nah, jadi ketahanan itu akan sangat berpengaruh dengan jalannya perusahaan ketika ketahanan uang cash yang ada itu. Jadi teman-teman kalau saat ini yaitu budayakan nabung itu menurut saya sangat bagus, sangat nyaman, dan insya Allah itu ya kalau kita punya tabungan, kita mau apa-apa itu lebih nyaman. Kita punya uang cash itu apa-apa mau pengembangan, mau sedekah, mau apa lebih enak gitulah. Siap. Seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Muklis. Semoga menjawab ya. Oke, next ini ada Mas Frans GA. Silakan, please open cam. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ya, selamat malam Pak. Agak sinyal saya kurang stable nih, nggak apa-apa ya. Silakan. Kurang bagus nih Pak. Sinyalnya kurang mantep. Aman. Bagus. Ya, jadi gini, maaf saya di luar karena lagi kurang enak badan ya. Jadi pertanyaan saya gini Pak, ketika Bapak dalam membangun bisnis itu, bagaimana keputusan Bapak untuk bisnis wedang herbal? Bapak bisa diulangi, agak putus-putus barusan. Oke, saya matikan aja kameranya ya. Ya, silakan, aman. Oke. Jadi ketika Bapak membangun wedang herbal itu, bagaimana sikap sang istri Bapak masuk bisnis wedang herbal ini? Nah, kedua, itu nama wedang herbal Tegalar Rasa itu apa di Bapak ciptakan brand nama itu, Pak? Apa inspirasinya? Dapat insight-nya ya? Filosofinya ya? Filosofinya ada filsafatnya kah? Ya, Pak ya. Yang ketiga itu Bapak bisnis wedang ini sudah masuk ke dunia digital belum Bapak? Digital penjualannya gitu Pak. Ya itu aja Pak. Makasih Mas ya. Terima kasih Pak Frans. Silakan Pak Muklis. Saya jawab dari yang paling belakang. Jadi saya berbagi peran dengan tim kami, tim Indira untuk melakukan penjualan
Jadi digitalnya iya, offline-nya iya. Jadi kita balance, kita menggunakan dua-duanya lewat tim Indira di sana. Jadi kalau saya di Jogja memang saya fokus penjualan secara offline. Jadi kami produksi, jadi tim kami itu ada tim produksi dan tim pemasaran itu yang berada langsung di bawah saya. Lebih banyak masuk ke toko-toko, swalayan, minimarket dan lain sebagainya. Kalau yang mengolah secara digital, kebanyakan teman-teman mahasiswa yang, Pak, boleh enggak saya ikut jualkan lewat online? Ya, monggo silakan. Jadi masih sebatas itu. Jadi kemudian teman-teman yang di Indira juga melakukan itu. Kemudian yang kedua, saya balik filosofi telaga rasa. Jadi telaga itu air, bening, kemudian tempat ngumpulnya air. Nah, saya ingin memang telaga rasa ini memang telaganya dari rasa-rasa herbal yang ada di Indonesia. Dulu saya hanya kepikiran seperti itu sih. Wah, telaga rasa, telaga rasa. Cuman saya otak-atik gitu. Yalah, oke lah telaga rasa ya gitu. Gitu lih. Jadi hanya saya ingin menjadi telaganya rasa-rasa herbal yang ada di Indonesia. Itu telaga rasa. Kemudian tentang istri. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, nanti bisa cari ngulik Facebook saya, Mukhlis Hari Nugroho. Jadi saya bangun usaha ini tahun 2002 saya nikah. Itu memang sudah saya bangun bersama istri saya. Jadi telaga rasa ini saya bangun bersama istri saya sampai saat ini. Sampai saat ini. Jadi istilahnya kita berdua itu ya menggelutinya berdua. Jadi romantis banget ya, mantap. Jadi dulu kirim, kemudian nagih, kemudian order itu ya awal-awal kami berdua. Jadi saya hampir kenal toko-toko yang ada di Jogja, Magelang itu hampir semuanya tahu. Jadi ketika tim menjalankan itu saya sudah tahu alur orang-orangnya, nama toko dan lain sebagainya. Walaupun dulu dan sekarang jumlahnya sudah sangat berbeda ketika tim saya kemudian ada penambahan dan lain sebagainya. Jadi istri sangat saya libatkan dengan dalam perusahaan ini. Jadi sampai saat ini istri sangat berpengaruh dan sangat saya libatkan dalam usaha ini. Bahkan jadi gini, mungkin kesuksesan usaha ini juga sangat berpengaruh dengan intensitas keharmonisan keluarga. Jadi kalau teman-teman yang saat ini sudah menikah, semakin diperbaikilah hubungan dengan istri, dengan keluarga, dengan ibu dan lain sebagainya. Karena itu akan sangat berpengaruh dengan usaha yang teman-teman laksanakan. Jadi saya meyakini keharmonisan keluarga itu justru berpengaruh terhadap bisnis teman-teman. Jangan sampai bisnis itu yang justru mempengaruhi keharmonisan keluarga. Jadi oke lah yuk keluarga harmoniskan dulu, komunikasi yang baik, ngobrol, ya tentu ada riak-riak itu biasalah dalam keluarga, tapi bagaimana biar riak itu ya riak kecil bisa kita selesaikan, riak kecil kita selesaikan. Itu ya wajar aja enggak apa-apa, tapi kuncinya kita harus sinkron antara suami istri. Kan suami istri itu bukan mencari persamaan, tapi kita mencari pasangan. Pasangan itu beda enggak apa-apa, tapi berpasangan. Asik. Mantap. Seperti itu. Jadi family is the number one client kalau di tempat kami. Family is number one client. Iya, jadi teman-teman. Ya sebelum kita membahagiakan orang lain, keluarga dibahagiakan dululah. Ibu bahagiakan dulu, keluarga bahagiakan dulu. Itu seperti itu. Asik. Oke. Siap, thank you Pak Mukhlis. Ya, pertanyaan terakhir nih dari Mbak Karina HM, silakan please open mic. Mbak Karina HM. Ya, sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Yes. Saya Karina izin bertanya. Bagaimana sih Pak
tips untuk memberikan pelayanan yang baik untuk para calon konsumen yang sudah pernah membeli produk kita supaya bisa selalu repeat order. Dan selanjutnya, sebagai tema ngulik ini kan yaitu kuasai 90% swalayan ya Pak. Bagaimana sih Pak cara menciptakan cash flow yang baik pada bisnis, terutama di masa pandemi ini? Dan yang terakhir, kapan sebagai pebisnis itu harus melakukan inovasi pada bisnis yang kita lakukan Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Karina. Silakan Pak Muklis. Siap. Jadi saya jawab dari yang belakang. Inovasi tentu teman-teman bisa lakukan secara berkala. Jadi kalau pengalaman di tempat saya melakukan perubahan kemasan, desain, bentuk, kemudian rasa itu berkala. Kalau rasa selalu kita evaluasi. Oke, kita evaluasi sebulan, kita evaluasi, oh ada kurang dikitnya ini, ya kita evaluasi. Tapi kalau desain tampilan itu harus hati-hati. Saya pernah mengalami, saya merubah desain yang ekstrim dan saat itu juga langsung drop. Gitu. Saya pernah mengalami, langsung drop. Kemudian saya rombak lagi, saya kembalikan ke desain yang menyerupai yang sebelumnya. Gitu. Jadi saya merubahnya itu gini, saya lakukan di tahun sekitar 10 tahun jadi Telaga Rasa itu mulai 2000, sekitar 2010, 2009 itu saya merasa bahwa Telaga Rasa sudah terkenal. Maka saat itu desain yang saya besarkan tulisannya adalah Telaga Rasa. Dan apa yang terjadi? Jadi kalau dulu itu jahe. teman-teman. Ya, asik. Siap. Jadi kalau ini kalau teman-teman perhatikan di kemasan itu yang gede tulisan temulawaknya, tulisan wedang serenya, tulisan sekotengnya. Itu untuk teman-teman yang sekiranya memulai usaha dan saat ini belum terkenal mereknya. Jadi lebih baik teman-teman jualan produk dulu. Mereknya mengikuti. Nah, gitu. Nah, saya pernah merasa sudah percaya diri. Telaga Rasa saya gede tulisan sekoteng kecil dan akhirnya drop. Gitu. Jadi itu pembelajaran bagi saya juga. Dan oke lah berarti saya belum istilahnya belum pantas merasa terlalu percaya diri dengan merek saya, gitu adalah pelajaran yang sangat berarti. Oke, saya agak lupa dengan pertanyaan yang pertama tadi. Tapi intinya tips Pak untuk memberikan pelayanan yang baik untuk para calon konsumen biar bisa repeat order. Siap. Oke. Itu teman-teman pasti sudah pernah melakukannya, CS yang baik. Nah, itu CS yang baik. Mas Auf sudah sering memberikan pembelajaran tentang CS yang baik. Jadi ramah, senyum, ngobrol itu sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi bukan lebay, tapi kita harus bisa memberlakukan konsumen kita itu dengan pelayanan yang terbaik. Jadi di admin saya itu HP-nya kan on-nya itu jam 7:30 sampai jam 4. Jadi ketika ada orang lain yang WhatsApp di luar jam itu, admin saya suruh auto replay, mohon maaf WhatsApp ini dijawab dengan auto replay karena kami sedang offline, besok akan kita jawab setelah kami on jam 7:30 sampai jam 4. Itu hanya salah satu cara kami agar orang yang WhatsApp ke CS kami itu nggak merasa kok nggak dijawab-jawab loh, karena memang jam kerja di tempat kami itu kalau CS kami jam 7:30 sampai jam 4. Nah, teman-teman bisa minimal seperti itulah. Jadi ketika sedang offline atau bisa auto replay yang oke, nanti akan kita jawab setelah kami on dan lain sebagainya. Itu. Kemudian kalau teman-teman yang bentuknya sistem kerjanya yang didatangi, jadi konsumen datang ke
ke outlet, ke rumah, ke tempat tokonya dan lain sebagainya, monggo nanti bisa-bisa ya muliakan tamu, senangkan tamu, layani tamu dengan nyaman. Jadi intinya jangan lebih tapi nyamankanlah si konsumen tersebut. Itu sih. Oke, siap. Terima kasih Pak Muklis. Oke, terima Iya. kasih banyak teman-teman. Wah, ternyata sudah jam 8 Pak Muklis. Siap. Ya, alhamdulillah keseru banget nih, nggak kerasa ya. 1 Ya, jam ya. gitu ya. Mungkin terakhir Pak Muklis, ada apa nasihat terakhir nih Pak Muklis untuk teman-teman Siap. yang sedang, ini kan mungkin ada yang baru mulai, ada yang Iya, Pak Muklis kan sudah 22 tahun nih Pak. Nah, apa nih Pak nasihat untuk teman-teman nih yang mungkin sedang fight gitu, sedang bergerak Iya. menanjak. Silakan Pak. Iya. Jadi ini pembelajaran untuk kita semuanya juga. Jadi tidak ada bangsa yang akan terjajah kecuali bangsa itu menginginkannya. Hati-hati. Jadi kalau bangsa itu menginginkan untuk dijajah, maka dia akan terjajah. Ketika teman-teman menginginkan untuk terjajah, maka akan terjajah. Tapi ketika bangsa ini ingin merdeka, teman-teman ingin merdeka, maka kita akan sekuat tenaga untuk menjaga kemerdekaan itu. Nah, ini berlaku juga dengan usaha dan bisnis kita sendiri. Jadi hati-hati dengan bentuk penjajahan bisnis. Hati-hati dengan bentuk penjajahan yang ada di Indonesia ini. Penjajahan saat ini bukan lagi berbentuk tembakan, meriam, bom, dan lain sebagainya. Tapi bentuknya adalah penjajahan secara ekonomi. Hati-hati. Kita tidak anti asing, tapi kita anti penjajahan secara ekonomi. Makanya ini saya pakai kaos namanya Beli Indonesia. Beli Indonesia itu apa? Membela dan membeli produk-produk sahabat kita. Membela dan membeli produk-produk teman kita. Membela dan membeli produk-produk anak bangsa. Membela dan membeli produk-produk bangsa Indonesia. Kita tidak anti asing, tapi kita anti penjajahan ekonomi. Itu teman-teman hati-hati. Siap, keren banget teman-teman. Ya, semoga teman-teman semua mendapatkan insight dari obrolan kita malam hari ini dengan Pak Muklis Harinugroho. Silakan kalau ada yang punya Facebook boleh di-add ya Pak ya. Siap. Nanti kebetulan sudah full, nanti ada beberapa yang sudah nggak aktif saya hapusi dulu. Siap. Ya, silakan dicari di Facebook. Dan terima kasih Pak Muklis sudah bersedia sharing di Kirimin Aja sesi ngulik bisnis. Ya, sukses tenaga rasanya ke depannya. Dan kita beli Indonesia. Beli Indonesia. Oke, terima kasih banyak teman-teman Kirim Aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.